Halo, selamat datang di Uta Wicara and this is how the story begins. Ini video ibu saya ambil ketika saya menemani beliau sesaat sebelum beliau berangkat dari Pekanbaru menuju Medan. Dan beliau sudah 2 bulan ada di Pekanbaru menunggu kelahiran cucu pertama beliau, yang alhamdulillah lahir sehat dan bahagia. Dan kalau dilihat dari scene yang teman-teman lihat gitu, jadi saya ngambilnya itu di posisinya di terminal. Jadi karena busnya itu berangkat jam 7 malam. Jadi kita biasanya sampai di sana tuh mungkin lebih kurang jam 17.30 ya, sambil nunggu waktu maghrib kita biasanya makan. Nah, pada saat makan ini saya seperti biasa sih, emang udah jadi kebiasaan dari dulu waktu kecil sampai dengan besar, sampai dengan hari ini juga suka minta disuapin ya. Jadi ini adalah sebuah rutinitas yang memang nggak bisa saya hilangkan dari dulu, karena memang ketika beliau ada di Pekanbaru atau saya pulang ke Medan, saya selalu sempatkan untuk minta suapan gitu ya sama beliau. Ini mungkin 1 atau 2 suapan ketika beliau makan, dan selalu begitu hampir setiap beliau makan. Dan sama juga ketika ada di Pekanbaru, sesaat sebelum beliau berangkat kita makan, dan saya juga sama minta untuk disuapin gitu sambil makan bareng gitu. Dan makanya adegan ini bukanlah adegan yang saya sengaja ambil untuk konten doang gitu ya, tapi memang udah jadi kebiasaan di rumah bahkan sampai dengan hari ini. Bicara soal ibu saya, ini memang beliau itu hampir ada di setiap momen penting dalam hidup saya. Bahkan beliau ini bukan hanya jadi pendamping ya, justru sudah menjadi figur utama yang banyak bercerita dalam momen-momen penting dalam hidup saya. Let's say lah, kita ambil contoh waktu saya mau masuk sekolah. Saya ingat betul tuh momen saya dengan ibu saya tuh, ya karena pada saat itu memang kondisi kita tuh memang terbatas ya. Ayah saya seorang guru dan ibu saya ibu rumah tangga, jadi semuanya termasuk saya juga harus pikirin gitu. Nah, pada saat mau masuk ke ajaran baru, saya bilang sama ibu saya, "Mah, kayaknya kalau nggak masuk ke sekolah ini deh," saya bilang gitu. "Kenapa?" katanya. "Kayaknya sekolahnya mahal," saya bilang gitu. Kata teman-teman uang bukunya mungkin sekitar 500-600 ribu pada tahun 2000 berapa ya, 2006, 2008 gitu, SMP dan SMA. Itu sudah tergolong mahal ya, 500-600 ribu gitu. Belum lagi nanti LKS, belum nanti ekstrakurikuler dan sebagainya. Dan kalau saya pun mau ikut ekstrakurikuler juga saya harus mikirin, bukan saya harus mikirin ya, maksudnya saya juga memilih ekstrakurikuler yang tidak banyak biaya lah ya. Kemudian ibu saya ngomongnya gini ketika saya mau masuk sekolah itu, "Kalau memang kamu masuk di sana, insya Allah pasti rezekinya ada," kata beliau gitu. Dan kata-kata itu juga yang kemudian menjadi pegangan saya sampai kemudian saya lepas SMA sampai dengan kuliah juga alhamdulillah, dan dapat juga beasiswa gitu. Nah, itu juga apa ya, jadi pegangan bener lah dalam hidup saya soal apa yang ibu saya katakan tadi. Nah, itu waktu masa kecil ya. Momen penting yang lainnya ini adalah mungkin buat orang sih biasa-biasa aja ya, momen-momen kayak masuk sekolah, kemudian diterima kerjaan gitu. Tapi lika-liku yang saya hadapi di sana dan untuk mencapai apa yang kita inginkan itu memang nggak semulus dan semudah yang mungkin orang lain rasakan. Justru lika-liku itulah yang kemudian membuat kisah itu menarik untuk diteruskan ke generasi-generasi yang selanjutnya gitu. Which is itu mungkin kepada anak saya ataupun kepada saudara-saudara gitu. Karena apa yang saya dapatkan hari ini, apa yang saya tunjukkan hari ini kepada orang-orang adalah bukan pekerjaan 1-2 hari gitu, ataupun bukan pekerjaan yang gampang dan mulus gitu dapatnya. Pasti ada lika-liku, pasti ada ujiannya, dan pasti ada cobaannya. Justru itulah yang kemudian
menempatkan posisi ibu itu sebagai tokoh utama bahkan yang banyak bercerita dan banyak mempengaruhi dalam cerita-cerita tersebut. Dan menariknya lagi, bukan hanya soal sekolah gitu ya, bahkan di tahun yang lalu itu ketika saya mau datang silaturahim ke rumah ayah mertua saya, waktu itu masih calon mertua, itu juga ditemani sama ibu. Kenapa? Karena pada saat itu saya masih ingat tuh, bulan Maret tahun 2020, iya 2021, sorry, 2021 ya 2022 2022 2022. Kemudian saya pulang dari Pekanbaru menuju Medan. Posisinya 2 hari di rumah terus sakit gitu, dan 2 hari di rumah itu sakit ya, saya demam, saya flu, kemudian sampai lebih kurang 10 hari lah, 10 hari saya ada di rumah itu. Bahkan saya baru baru kuat karena memang sakit ya, itu di hari terakhir, di hari ke-9 ya, bahkan hari ke-9. Jadi besoknya saya mau berangkat lagi ke Pekanbaru, 1 hari sebelumnya itu baru saya sempatkan datang ke rumah calon ayah mertua saya ini. Nah, kemudian saya ditemenin di sana, datang berdua gitu, yang mungkin lazimnya orang di luar sana itu datangnya sendiri gitu, bawa diri sendiri lah gitu ya, memperkenalkan dirinya ke keluarga calon istri atau mertua gitu kan. Nah, tapi saya ditemenin sama ibu saya karena memang kondisinya pada saat itu sakit dan memang lebih baik untuk ditemenin lah gitu. Tapi oke lah gitu. Saya datang, bla 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 bla, dan balik ke Pekanbaru. Besoknya itu saya nggak tahan ya, ibaratnya masih sakit juga dan harus juga ditemenin lagi, balik ke Pekanbaru lagi. Jadi perjalanan 14 jam, kami makan berdua juga, satu piring, minum satu tempat juga begitu, dan sampailah setelah 14 jam sampailah di Pekanbaru. Sampai di Pekanbaru, satu malam, besoknya itu saya udah nggak tahan ya. Saya sudah mulai oyong kalau mau ke kamar mandi itu seperti orang mau pingsan ya. Jadi emang harus balik untuk rebahan supaya nggak pingsan di tengah jalan. Saya putuskan untuk ke IGD, salah satu rumah sakit swasta yang ada di Pekanbaru. Pada saat itu memang tahun 2020-2021 itu memang lagi musim-musimnya COVID, 2 tahun berturut-turut, dan memang kalau untuk rawat inap kita harus melakukan PCR ya, PCR tes, dan hasilnya positif. Ya, saya pernah ada di kondisi positif COVID. Kemudian setelah mendengar kabar itu, hasil tesnya saya udah nggak karuan lagi, karena kalau mungkin saya sendiri tuh udah jadi apa ya, ya udahlah ibaratnya gitu ya, karena kita juga masih muda dan kita bisa berusaha gitu. Tapi saya mikirin ibu saya nih, beliau sudah cukup usia, apalagi kita lihat banyak di luar sana kalau kena orang-orang tua, kalau kena COVID itu efeknya seperti apa, mungkin berakhir juga dengan kematian. Tapi pada saat itu saya mikirnya, karena ya ibu saya, kita makan satu tempat, kita minum satu tempat gitu, jadi udah nggak tahu bilang lah ya, udah payah bilang lah gitu. Pada saat saya menerima hasil tes positif COVID itu, saya masuk ke IGD selama 12 hari, dan selama 12 hari itu banyaklah momen-momen yang saya secara pribadi lewati di rumah sakit. Saya lihat orang-orang di ICU itu, satu tempat saya isolasi itu, jadi satu isolasi itu 2 orang, sebelah saya itu bapak-bapak ya, lebih tua lah daripada saya, itu full alat ya, full alat dan bunyi semua. Jadi teman-teman bisa bayangin saya yang tidur di situ setiap hari itu dengerin bunyinya alat-alat penunjang kesehatan dari tetangga saya ini gitu. Tapi saya harus menguatkan diri saya, karena saya nggak mau perjalanan 14 jam dan COVID-19 itu menjadi kenangan terakhir bagi ibu saya dari saya. Jadi saya menguatkan diri saya makan, saya minum semua apa yang dikasih rumah sakit kepada saya, dan alhamdulillah
12 hari setelahnya saya keluar dari isolasi, 1-2 malam di ICU untuk pengamatan, dan bisa pulang lagi sama-sama dengan ibu saya. Bahkan pada saat itu juga ayah saya nyusul. Dan alhamdulillah selama seminggu saya perhatiin ibu dan ayah itu nggak ada gejala apapun. Itu yang paling saya syukuri gitu. Bahkan setelah kejadian itu pun 6 bulan setelahnya saya menikah, kekhawatiran terhadap COVID itu juga masih ada. Karena kita memang harus terbatas menyelenggarakan acara, tidak semua keluarga kita undang, teman apalagi gitu ya. Tapi ya itu terjadi dan kita saling jaga bareng-bareng lah supaya hal yang sama tidak terjadi lagi. Pesan saya buat teman-teman yang ada di luar sana yang hari ini masih punya orang tua, jika kalian dapati orang tua kalian sehat, masih bisa bareng-bareng sama kalian, masih bisa tertawa, masih bisa senyum sama kalian, masih bisa beraktivitas seperti layaknya orang-orang yang sehat, maka berbahagialah dan bersyukurlah. Karena boleh jadi Allah Subhanahu wa taala sekarang sedang mengizinkan orang tua kalian untuk ikut menikmati apa yang kalian punya hari ini. Gitu. Segalanya, ya, sedikit maupun banyak. Segala pencapaian, mungkin segala prestasi. Dalam keadaan sehat, Allah mengizinkan orang tua kalian untuk ikut menikmati hal tersebut. Tapi jika kalian dapati orang tua kalian sedang sakit, saya doakan semoga Allah mengangkat penyakitnya dan menyembuhkan kedua orang tua kalian. Namun berbahagialah dan bersyukurlah gitu. Karena boleh jadi sekarang Tuhan sedang menguji kalian. Allah sedang menguji kalian, memberikan kesempatan bagi kalian untuk mengerahkan bakti kalian kepada orang tua dalam keadaan sakit. Namun jika kalian dapati orang tua kalian sudah tiada, maka bersyukurlah dan berbahagialah. Karena orang tua kalian punya anak yang soleh dan soleha seperti kalian, yang bisa mendoakan orang tuanya, dan mudah-mudahan kita semua bertemu dalam kebahagiaan. Dan melalui video ini saya juga ingin menyampaikan selamat Hari Ibu. Meskipun saya tahu ini sudah lewat daripada hari yang seharusnya, tapi bagi saya dan bagi orang-orang di luar sana, saya yakin ada yang meyakini bahwa setiap hari adalah Hari Ibu. Saya menyampaikan selamat Hari Ibu pertama-tama untuk ibu saya, karena saya yang hari ini ada di sini, ada di depan kalian, menceritakan semua cerita-cerita yang bisa saya bagi kepada kalian semua, adalah sosok yang paling penting dalam perjalanan hidup saya. Semua momen-momen terbaik, semua momen paling haru, itu pernah saya lewati bersama beliau, dan tanpa beliau saya nggak bisa jadi seperti hari ini. Dan ucapan saya yang kedua untuk istri saya, yang hari ini beliau sudah menjadi seorang ibu, ya, dari seorang putri yang cantik bernama Hana Safiyah Al-Mahira. Nah, itu nama anak saya yang pertama. Dan melalui video ini juga saya ingin mengajak teman-teman kepada semesta utawicara berikutnya, karena ini merupakan series pembuka dari sebuah cerita perjalanan panjang kami dalam menyambut putri kecil kami. Dan saya juga akan membawa teman-teman kembali ke hari di mana putri kecil saya lahir, tanggal 13 November 2022.